Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevi Mariani dengan NIM C1C022041. Di sini saya akan menjelaskan video tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPh menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara. Pajak penghasilan biasanya disebut juga dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25, yaitu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1945. Subjek pajak dan wajib pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang berpotensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi dasar untuk pengenaan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Subjek pajak terbagi menjadi dua, yaitu yang dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Sedangkan subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di luar negeri atau tidak berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi menjalankan usaha di Indonesia atau disebut badan usaha tetap. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau tidak berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menerima penghasilan Indonesia dari menjalankan usaha di Indonesia. Dalam subjek pajak terdapat beberapa pengecualian, yaitu 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing dan orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan di Indonesia, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 3. Organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi dan organisasi tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberi pinjaman ke pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia ataupun dari luar negeri yang dipakai untuk konsumsi wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk 1. Imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan imbalan bentuk lain. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung penghasilan kena pajak. 1. Dasar pengenaan pajak. Untuk menghitung PPh, terlebih dahulu harus mengetahui dasar pengenaan pajak untuk pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib di luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung berdasarkan penghasilan neto, sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Secara singkat, dirumuskan menjadi penghasilan kena pajak yaitu penghasilan neto, penghasilan kena pajak WP orang pribadi, penghasilan neto dikurang PTKP. Cara menghitung penghasilan kena pajak.
Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan pembukuan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, dan jumlah harta perolehan, serta penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi setiap tahun pajak berakhir. Untuk wajib pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan Undang-Undang PPh. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi, besar penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKPU. Menghitung penghasilan kena pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yaitu jika dihitung dengan norma perhitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya presentasi norma perhitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerima bruto pekerjaan bebas setahun. Wajib pajak yang boleh menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu peredaran bruto dikurangi 4 juta per tahun. Kedua, mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. 3. Menyelenggarakan pencatatan. Penghasilan tidak kena pajak. Besarnya PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016. Pertama, sebesar 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Kedua, sebesar 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak kawin. Ketiga, 54 juta tambahan untuk istri yang berpenghasilan digabung dengan penghasilan suami dengan syarat penghasilan istri tidak semata-mata diterima dari pemberi kerja yang telah dipotong pajak. Wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan BUT adalah 28%. Tarif pajak wajib pajak badan dalam negeri dan BUT mulai berlaku sejak tahun pajak 2010 diturunkan menjadi 25%. Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 juta pendapatan, fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000. Pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan bersifat final dan cara pelunasan pajak penghasilan. Dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final. Penghasilan yang dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh yang bersifat final tetapi dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT, hanya saja jumlahnya tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya. Pajak yang sudah dipotong tidak diperhitungkan sebagai kredit pajak. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan biasanya disebut juga dengan pajak PPh pasal 25 dan dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut, mulai dari undang-undang. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Apabila ada penyampaian salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.